Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kita sembari menunggu ini jelang sidang pleno penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih. Di mana tadi dari Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sudah tiba terlebih dahulu. Pukul 10 kurang tadi waktu Indonesia Barat. Kemudian juga sudah ada Capres 01 dan Cawapres 01, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang juga sudah tiba. Serta elit-elit partai politik lainnya yang juga sudah terlebih dahulu tiba di gedung KPU dan sudah memasuki ruangan sidang pleno. Dan tampak dari Komisioner KPU ini sendiri sudah bersiap nampaknya dengan sidang pleno, karena sesuai jadwal harusnya sidang pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden ini dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah menunjukkan pukul 10:17, nampaknya segala persiapan juga masih dilakukan jelang sidang pleno penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih. Dan sembari menunggu, kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan narasumber kami, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, di tengah saat ini kita sudah menjelang ini penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Saya jadi teringat PDIP saat ini juga mengajukan gugatan untuk KPU di PT UN. Akan seberapa berpengaruh? Karena kan kita sudah melewati MK kemarin yang dianggap sebagai itu sudah garda terakhir untuk pemilu. Iya. Kalau berdasarkan sistem keadilan pemilu atau electoral justice system di dalam undang-undang pemilu kita, tidak ada ruang lagi untuk mempersoalkan keabsahan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Mahkamah Konstitusi adalah jalur terakhir dan satu-satunya untuk mempersoalkan hasil pemilu terkait dengan keterpilihan calon. Jadi kalaupun ini diterima dan bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kalaupun dikabulkan, tapi saya yakin ya, kecil kemungkinan, hampir tidak ada kemungkinan, maka dia tidak akan bisa diimplementasikan untuk mengganti keterpilihan calon presiden dan wakil presiden. Karena kompetensi absolutnya bukan di situ. Jadi kalau untuk pemilu, keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara dan hasil itu bukan objek Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi tidak menjadi ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi tidak akan berpengaruh terhadap keabsahan calon, pasangan calon terpilih tetaplah pasangan calon Prabowo Gibran. Ya kalau kemudian sampai dengan tanggal 20 maka ya itulah yang akan dilantik. Jadi memang tidak jalurnya di sana. Jadi ini jalur yang tidak disediakan oleh konstitusi ataupun undang-undang pemilu kita untuk mempersoalkan hasil pemilu di PT UN. Tidak berpengaruh apapun begitu ya? Tidak ya? berpengaruh apapun. Baik. Tidak mempengaruhi keterpilihan Prabowo Gibran. Kita beralih sekarang ke soal transisi pemerintahan. Saat ini juga Presiden Joko Widodo ini kan menyatakan bahwa akan mendukung nantinya transisi pemerintahan dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan yang baru. Tapi tadi Mas Burhan juga bilang ada sejumlah catatan, kondisi geopolitik misalnya, ketidakpastian para pengusaha, maju mundur masih wait and see, nilai tukar rupiah yang melemah, kondisi-kondisi ini kan juga ikut mempengaruhi, Mbak. Bagaimana kemudian mempersiapkan transisi pemerintahan dari yang sebelumnya hingga ke Prabowo Gibran nanti supaya jadi matang transisinya? Iya, ini sebenarnya tidak terlalu jadi tantangan terkait dengan bagaimana relasi komunikasi dan koordinasi antara Jokowi dan Prabowo ya. Prabowo Gibran ini kan seperti Hamdi Muluk sampaikan dalam sidang di MK seperti setengah petahana. Karena pertama Prabowo masih berstatus sebagai menteri di kabinet Jokowi, dan yang kedua ada relasi kekerabatan kekeluargaan antara Jokowi dan Gibran. Meskipun ujiannya nanti pada seperti apa kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo. Karena ketika membentuk kabinet itu kan bukan berada di bawah leadership atau kepemimpinan Jokowi, tetapi kepemimpinan Prabowo. Bagaimana kemudian keberlanjutan atau tongkat estafet komposisi kementerian yang dimiliki oleh Jokowi ini kan kemudian dilanjutkan oleh Prabowo dalam kepemimpinan Prabowo. Terutama kalau kita lihat visi misi dan program Prabowo Gibran itu kan semua visi misinya membawa keberlanjutan dengan catatan akan melakukan penyempurnaan di dalam berbagai program yang dianggap membutuhkan perbaikan dan evaluasi. Tantangannya memang sangat besar ketika di 2024 kondisi ekonomi global, ancaman perang dunia begitu ya, dengan dinamika di Timur Tengah, Rusia, Ukraina dan lain sebagainya. Jadi tentu saja kita akan melihat
hal tersebut, bagaimana sikap strategis Prabowo ketika menentukan komposisi kabinet yang akan dia pimpin. Dan ini menjadi tantangan tadi ya, hutang budi politik itu akan menghantui sebuah koalisi besar. Tadi sudah disampaikan kalau obesitas ada lemak jahat, kolesterol yang bisa menggerogoti kesehatan. Termasuk juga efektivitas, karena semakin obesitas semakin besar, efektivitas akan susah membuat ruang gerak itu terjadi. Jadi kompromi-kompromi politik yang transaksional itu semoga tidak terjadi karena biayanya tentu mahal. Justru yang agak mengkhawatirkan kalau bagi saya adalah orang-orang di putaran atau di lingkaran Prabowo Gibran yang mungkin akan menuntut kompensasi politik atau kemudian akan menuntut peran-peran politik di pemerintahan Prabowo Gibran begitu. Nah, ini yang menjadi tantangan selain bagaimana memiliki pasukan personel yang bisa merespon kondisi global, kondisi regional ASEAN ya, karena Indonesia juga dalam keketuaan ASEAN dan juga kondisi dinamika politik dalam negeri. Ujian pertama politik dalam negeri Prabowo adalah Pilkada 2024. 27 November itu Pilkada serentak pertama dengan jumlah pemilih yang sangat besar, hampir sama dengan pemilih Indonesia di pemilu 2024 ya. Dan itu kan bukan dalam kepemimpinan Pak Jokowi, walaupun sebagian besar dari persiapannya di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, tapi nanti eksekusinya di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi bagaimana dia menyinkronkan antara merespon dinamika ekonomi, tetapi di saat yang sama rekonsiliasi politik sedang berjalan dan juga tantangan kompetisi politik lokal. Ini terus terang sangat menarik ya. Kalau saya sendiri berpandangan harusnya memang pilkada tidak di tahun yang sama. Jadi kan situasi hari ini tuh tidak ideal ya. Kita sedang mempersiapkan transisi kepemimpinan nasional di saat yang sama proses politik di lokal juga sedang berjalan, harusnya itu ada jeda begitu. Biarkan partai politik pulih dulu dari kompetisi legislatif presiden, baru kemudian berkonsentrasi di pemilihan di tingkat lokal. Nah, memang kan tujuannya adalah supaya kepemimpinan daerah, bupati, wali kota, gubernur itu punya visi pembangunan yang koheren dengan kepemimpinan nasional. Tapi lagi-lagi koalisi di tingkat lokal itu bisa jadi tidak akan menggambarkan sepenuhnya koalisi di tingkat nasional. Nah, ini juga menjadi tantangan bagaimana mensinkronkan, mengkoherensikan antara visi pembangunan nasional dengan nanti visi pembangunan daerah, walaupun kita sudah punya undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah begitu. Ini pilkada menjadi salah satu tantangan terbesarnya untuk pemerintahan baru ini ya. Tantangan pertama itu kalau Pak SBY kan di 2004 dia dilantik Oktober, Desember ada tsunami Aceh ya. Nah, itu luar biasa begitu infrastruktur dan sosial ekonomi terdampak. Di sekarang itu adalah tantangan pertama selain ekonomi global dan dalam negeri, ya tadi dinamika politik lokal. Yang juga tidak kalah penting ketika presiden punya hak prerogatif untuk membuat dalam tanda kutip pasukannya atau kabinetnya begitu. Mbak Titi tadi juga sudah menyinggung sedikit. Apa yang jadi catatan Mbak Titi untuk kemudian pembentukan kabinet ini supaya orang-orang yang dipilih di dalamnya nanti benar-benar bisa menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal di pemerintahan baru? Iya, memang tidak bisa lagi saat ini memisahkan antara profesional dan partai ya, karena orang partai pun banyak yang profesional. Yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo adalah memang figur yang kompeten. Apakah dia berlatar belakang partai atau non partai, memang kompetensi kepemimpinan itu dan juga kompetensi di bidang kerja yang dia tangani. Jadi itu karena itu akan mencerminkan kinerja Pak Prabowo sendiri. Jadi wajah kepemimpinan Pak Prabowo akan dicerminkan oleh kabinet yang juga dia akan bentuk. Nah, yang kedua menurut saya Mas Jason adalah jangan sampai kementerian itu jadi bancakan politik. Karena kan biasanya mengambil aktor-aktor politik, tetapi juga akhirnya kementerian rentan dipolitisasi. Kinerja birokrasi bisa tidak efektif, pencapaian pembangunan dan tujuan kepemimpinan tidak bisa terwujud. Itu juga harus ditekankan betul ya. Memang politik akomodatif itu tantangannya adalah menyinkronkan antara rekonsiliasi dan akomodasi politik dengan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan aktor politik yang memimpin birokrasi pemerintahan supaya bisa mencapai tujuan pembangunan
yang menjadi janji politik dan visi pembangunan presiden terpilih. Itu yang kita tunggu, apalagi sekarang kan narasi konspirasi udah mulai muncul ya. Tiba-tiba kita menerima seolah-olah rancangan komposisi menteri. Ada menteri muda, loh kok besar sekali komposisinya begitu. Nah, ini akan jadi tantangan nih, karena tadi ketika dia semakin besar, logistik semakin banyak dibutuhkan, efektivitas dan efisiensi menjadi tantangan gitu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan program kerja. Nah, ini berbicara lagi kita masuk ke program kerja, ada sejumlah program yang masuk dalam janji kampanyenya pasangan Prabowo Gibran. Salah satu yang paling terkenal adalah soal makan siang gratis, susu gratis juga untuk mengatasi stunting dan masalah kesehatan lainnya. Bagaimana kemudian program yang masuk janji kampanye ini benar-benar langsung bisa dirasakan manfaatnya ketika masa transisi? Di masa kampanye pun akhirnya ketika itu menjadi dialektika di ruang publik, itu kan mulai muncul pernyataan itu akan berjalan secara gradual ya. Jadi tidak akan serta-merta misalnya di 100 hari pertama seluruh anak Indonesia itu akan mendapatkan makan siang gratis dan susu gratis. Jadi hal-hal seperti itu itulah memang realitas yang akan dihadapi oleh pemilih. Biasanya antara janji yang 100% itu ada inflasinya tuh. Jadi 100%-nya itu bisa jadi tidak akan tercapai pada tahun pertama, kedua, ketiga. Tadi ya itu butuh biaya yang tidak sedikit. Apalagi kemudian katanya ada rencana itu akan mengambil dari pos-pos lain ya. Nah, apakah semudah itu untuk mengambil alokasi anggaran dari pos-pos yang lainnya? Itu juga akan menjadi sesuatu yang kita akan bisa buktikan, ya harus menunggu begitu sampai itu terrealisasi. Tapi itu memang akan menjadi tantangan tersendiri karena makan siang gratis, susu gratis itu membutuhkan anggaran real. Ya bukan sesuatu yang bersifat futuristik yang dalam artian uangnya bisa nanti. Dia harus uangnya itu sekarang kalau itu mau direalisasikan. Dan kalau kita dengar kan akan ada restrukturisasi, realokasi anggaran dan lain sebagainya. Jadi itu juga yang akan menjadi saya kira paling ditunggu. Apalagi nanti kalau misalnya ada oposisi, mungkin itu juga akan menjadi sorotan terkait dengan konsistensi pemenuhan janji-janji gitu. Dan saya kira itu yang akan menjadi catatan dan banyak sorotan di 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran gitu. Ya, berbicara soal sorotan juga, bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang Mbak Titi, program makan siang gratis dan susu gratis ini sempat diwacanakan akan ada lembaga atau kementerian khusus yang memang mengatur soal itu. Kalau menurut Mbak Titi sendiri, perlukah kementerian khusus itu untuk mengakomodir program dalam janji kampanye ini? Iya, saya kebetulan bukan ahli nutrisi atau kesehatan atau apa ya, tetapi jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.